Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidik, perkenalkan nama saya Hidayatul Rahmi. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa program PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya akan melakukan PPL atau praktek pengalaman lapang, praktek pembelajaran inovatif di SMKS Al-Absor Jago di kelas 10 perikanan dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar lebih barokahnya pelajaran hari ini dipimpin sama wakil ketua kelas. Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbis rali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum Ibu melanjutkan, Ibu absen dulu ya. Insyaallah. Ketua kelas tidak hadir. Itu kan Tanggal berapa sekarang? 13. Anggraini, Anggun Pertiwi, Alfa. ada surat Ada. Aku. Aris Supriyadi, Apa? Azhar Rosadi, Hadir. Edi Gunawan, Apa? nggak ada suratnya Edi. Ada. Arumi itu. Khairul Sakiki, Hadir. Selalu hadir. Fauzi Rahman. Hadir. Nah, jadi materi hari ini yaitu mengevaluasi kelayakan parameter kualitas air. Jadi setelah kalian mempelajari materi ini, gua harapkan kalian itu mampu menganalisis kelayakan parameter kualitas air. Terus menilai kelayakan parameter kualitas air dengan benar, menyajikan kelayakan parameter kualitas air dengan benar, dan memodifikasi pengelolaan kualitas air dengan tepat. Untuk hari ini kita menggunakan model pembelajaran PBL ya. Jadi kita akan melakukan diskusi, kalian akan melakukan diskusi kemudian presentasi. Sebelum Ibu menjelaskan pembelajaran hari ini, boleh kalian membaca materi yang udah Ibu kirimkan dulu agar nanti pas penjelasan kalian bisa paham. Ya, silakan dibaca materi untuk pelajaran hari ini. Dicabut aja udah ini. Hadir. Silakan kalian baca dulu materi untuk hari ini. Tak lempar. Sebelum kita melanjutkan materi, Ibu bagikan RKPD ya. Oh, kita bagi kelompok dulu. Seperti biasa. Hitung 1 sampai 3. Mulai dari Suci. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi hari ini yaitu tentang kelayakan parameter kualitas air untuk kebutuhan budidaya perikanan. Yang pertama, survei atau observasi, yaitu merupakan penelitian awal atau survei lokasi, dimaksudkan agar lahan yang dijadikan tempat untuk kegiatan budidaya dapat layak bagi perkembangan dan pertumbuhan organisme yang akan dibudidayakan. Kemudian yang selanjutnya, tahap-tahap kegiatan yang perlu dilakukan dalam survei lokasi. Yang pertama, menyepakati jadwal kegiatan survei dengan pihak terkait, mengurus perizinan survei lokasi, menyiapkan instrumen survei lokasi, menyiapkan alat yang akan digunakan pada survei lokasi, melakukan survei lokasi untuk memperoleh data primer, mencari data sekunder ke instansi terkait, menganalisis hasil survei lokasi, membuat laporan hasil survei lokasi. Nah, jadi ini tahapan-tahapan kegiatan yang perlu dilakukan dalam survei lokasi. Menyepakati jadwal kegiatan survei dengan pihak terkait. Kalau misalnya lokasi yang mau kita gunakan ini, kalau misalnya lokasi yang kita gunakan untuk budidaya itu mau kita survei lokasinya dulu, apakah lokasi itu cocok atau tidak untuk budidaya. Nah, ini langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, kemudian beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam survei lokasi sebelum memutuskan untuk melakukan kegiatan budidaya pada lahan tambak atau kolam. Yang pertama, kondisi lahan. Kondisi lahan itu meliputi tinggi tempat, kemiringan lahan, atau elevasi dan topografi. Kemudian yang kedua, kondisi tanah meliputi tekstur tanah, plastisitas, keasaman, kandungan bahan organik, kandungan unsur hara, kedalaman topsoil atau subsoil, dan warna tanah. Persyaratan lokasi aspek ekonomi. Yang pertama, jarak dengan sumber air dan kontinuitas. Artinya jarak dengan sumber air dan tempat budidaya kita itu dekat. Jadi kita tidak membutuhkan banyak dana untuk mengaliri air ke tempat kita melakukan budidaya. Sama kontinuitas ini maksudnya airnya selalu ada. Kalau kita melakukan budidaya kan kita butuh banyak air gitu. Jadi tidak seperti kalau misalnya di wilayah itu kalau ada hujan aja baru ada air. Berarti wilayah itu tidak bisa kita gunakan untuk budidaya. Kemudian yang kedua, ketersediaannya sarana penunjang seperti sarana komunikasi, jaringan listrik, dan sarana atau prasarana transportasi. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau misalnya di suatu wilayah yang kita membangun tambak itu misalnya di wilayah pegunungan lah kalau di sini, di daerah gunung misalnya kan, kita membangun di sana, tapi tidak ada listrik. Terus alat komunikasi juga tidak berfungsi karena kekurangan sinyal. Kemudian sarana dan transportasi juga susah ke sana. Pasti kan kita untuk membangun usaha di sana juga akan kesulitan. Gimana untuk sarana transportasi ini kan kita butuhkan untuk membawa bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membangun. Berarti kita membutuhkan biaya lebih besar kalau misalnya sarana transportasinya tidak mendukung. Kemudian yang selanjutnya, kemudahan dalam memperoleh pakan, benih, sarana produksi lainnya, serta alat dan bahan untuk pembangunan kompleks budidaya. Nah, ini dia maksud Ibu tadi. Kalau misalnya sarana transportasi kita bangun usaha itu kurang memadai, seperti jalannya, kita untuk mengangkut pakan, benih, atau sarana produksi yang lainnya juga susah dan membutuhkan biaya yang besar pastinya. Kemudian selanjutnya, jarak dengan daerah pemasaran dekat. Nah, rata-rata orang-orang sekarang kan lebih ke mengkonsumsi ikan yang masih segar, yang masih hidup gitu. Rata-rata kan belinya yang masih hidup, jarang yang beli yang udah mati. Makanya itu kita butuh jarak yang dekat dengan pasar. Jadi gampang juga kita mengambil barang untuk dijual ke pasar atau ikan untuk dijual ke pasar itu. Nah, selanjutnya sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, silakan kalian berdiri dulu. Kita ice breaking dulu biar kalian semangat ya. Ice breaking, berdiri semuanya. Ayo, benar. Selamat pagi. Pagi. Gajah. Besar. Semut. Gede. Ular. Panjang. Cacing. Gede. Ular. Panjang. Cacing. Gede. Semut. Kecil. Gajah. Sebelum kita lanjutkan, kita tonton video berikut ini ya. Ya kan?
gol. Itu kita soal dulu. Nah, still gue. Oh, di sini terang. Sini kita mau bercerita mana sih yang paling cocok? Apakah harus ditutup? Apakah harus di ruangan atau di tempat yang terbuka? Nah, di sini di sistem kami menggunakan sistem yang terbuka. Artinya kolam dibiarkan terbuka seperti ini. Tidak ada satupun yang menghalangi, entah itu pohon, penutup ruangan, apapun itu. Nah, bisa kita lihat di sini semuanya terbuka, langsung berhadapan dengan matahari langsung. Sebelah sana juga ada pohon dan itu juga di bawahnya bukan pohon. Jadi buat teman-teman yang memilih lokasi, yang ingin memilih lokasi budidaya, pastikan budidayanya itu berada di tempat di dataran rendah. Jangan, walaupun teman-teman memiliki lokasi di dataran tinggi, kalau saya boleh saran, kalau misalnya ada tempat lain yang dataran lebih rendah dan panasnya mencukupi, itu lebih baik pakai tempat yang di dataran rendah saja supaya hasil panennya lebih maksimal. Gitu. Yang kedua apa? Yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah sumber air. Jangan sampai, oke, lokasi budidayanya sudah di tempat yang di dataran rendah. Baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan diskusi. Udah duduk sesuai kelompok kan? Sekarang silakan kalian kerjakan LKPD untuk dipresentasikan nanti. Untuk kelompok 1 ikan paten, kelompok 2 ikan gurame, kelompok 3 ikan nila. Yang kalian cari itu ini. Yang ini persyaratan lokasi, aspek ekonomi, aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan teknis. Tentang ikan paten. Ya, kelompok 1 ikan paten, kelompok 2 ikan gurame, kelompok 3 ikan nila. Ini taruh ini. Pakai Bu, ya ini Bu. Apa? Silakan ikuti. Kan kami ya. Iya, tadi mana? Siapa yang buat? Ada ya ini. Tapi yang ditanya tadi. Terus, lampu yang Iya, kalian ada. Pak. Dari mana WA dong kita ambil. Punya posisi apa nih Bu? Pagi-pagi Miss. Oh, kamu pagi-pagi sama dia berdua nanya silakan. Silakan Bu ya.
Mana yang Israel? Mana dia? Temanku satu lagi. Tutup jendelanya. Tapi kalau jendelanya nggak Bagaimana pembelajaran hari ini? Udah ngerti semua? Bisa semua? Sudah ketemu semua? Baiklah, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Mengevaluasi kelayakan parameter kualitas air dan juga yang pertama persyaratan lokasi aspek ekonomi yaitu yang dekat dengan pasar. Yang kedua persyaratan lokasi sosial yaitu yang bisa kita pergunakan dengan sumber daya alam di sekitar. Artinya dalam penyediaan sarana atau prasarana tidak harus dicari di luar daerah. Yang ketiga persyaratan lokasi aspek ekologis atau lingkungan dan teknis yaitu air, tanah, dan vegetasi. Udah? Ya, terima kasih Suci atas kesimpulannya. Jadi tadi aspek ekonomi itu ada apa aja? Ada 3, Ci. Ada apa aja, Rian? Ekonomi, yang kedua sosial, yang ketiga ekologis. Ya, Air, ya, tanah, dan vegetasi. ya. Tepuk tangan untuk Suci. Sebelum kita masuk pertemuan hari ini, silakan Umami pimpin teman-temannya berdoa karena hari ini Umami yang paling aktif, Ibu lihat ya. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, semoga kita mendapatkan berkahnya. Amin. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa bersama. Doa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Ibu doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Dan semoga seterusnya kalian rajin seperti ini. Amin. Dan ingat untuk kegiatan minggu besok yang hari Kamis kita presentasi hasil diskusi kalian hari ini tolong dipersiapkan dengan baik ya. Yeah. Akhirnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.